Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu sehat dimanapun dan kapanpun. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita belajar Rasulullah idolaku pada subtema yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak tentunya sudah familiar dengan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah nabi yang kekuasaannya begitu luas, termasuk semua binatang dan hewan, jin, tunduk kepada beliau. Oke anak-anakku yang saya cintai, setelah belajar kali ini, tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin pembelajaran kali ini. Adapun tujuan itu yaitu anak-anakku, satu, memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, menemukan hikmah yang ada dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, mampu mendesain ulang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan menggunakan bahasa sendiri. Keempat, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, kita lanjut anak-anakku yang saya cintai. Nah, adapun materi pembelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini bisa disaksikan atau bisa adik-adik nonton juga di YouTube pada laman https www.youtube.com what tanda tanya pi dan kode yang tertera pada tulisan di atas. Anak-anakku yang berbahagia, sikap rendah hati Nabi Sulaiman sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 19, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi, anak-anakku sekalian, Nabi Sulaiman ini walaupun kaya dan berkuasa luar biasanya, yang dia cari adalah keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan akhirat kelak. Dan dalam doa Nabi Sulaiman tersebut terkandung beberapa hal. Yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kita bersyukur itu boleh dimanapun dan kapanpun. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita syukuri, karena bisa jadi di dalamnya ada berkah, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada ibu dan bapak. Kenapa harus berbakti kepada orang tua? Karena
Berkat beliaulah kita ada di dunia ini. Kita dari kecil sampai besar, beliau yang merawat. Apa-apa kebutuhan kita, beliau yang cukupi. Orang tua yang kita sayangi, mereka yang cukupi. Jadi sudah seyogyanya kita berbakti kepadanya. Ketiga, mengerjakan amal kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan, sekalipun kecil, sekalipun ringan. Karena bisa jadi amal yang kecil yang kita lakukan itu di sana ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, minta dimasukkan golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Bayangkan Nabi saja Sulaiman selalu berdoa supaya digolongkan ke dalam orang-orangnya atau hamba-hamba yang saleh. Lalu bagaimana dengan kita yang begitu banyak dosanya, yang begitu banyak kesalahannya, yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah seharusnya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa digolongkan ke hamba-hamba Allah yang saleh. Sikap rendah hati dan sekaligus syukur Nabi Sulaiman ini patut kita teladani, terutama bagi kaum muslimin. Kita perlu menyontoh sikap rendah hati apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, rasa syukur yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Selanjutnya, adik harus ingat, ada apa yang harus saya ingat? Nah, apa itu rendah hati? Yang pertama, pengertian dari rendah hati. Apa sih itu rendah hati? Rendah hati berasal dari bahasa Arab tawadu. Rendah hati adalah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri sehingga seseorang tidak merasa angkuh atau sombong. Jadi, semua apa yang telah diberikan kepada kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan semua kepada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita menyombongkan dan tidak perlu kita merasa angkuh. Maka tanamkanlah pada diri adik-adikku semua, adik-adikku yang tersayang, adik-adikku yang tercinta, adik-adikku yang begitu cerdas, tanamkanlah sikap rendah hati. Lalu bagaimana dengan sikapku? Maksudnya sikap adik-adik, sikap kita semua. Jadi kita harus bersikap rendah hati dalam kehidupanku. Berendah hatilah dalam kehidupan. Dimanapun dan kapanpun, tidak ada ruang dan waktu yang tanpa terisi rendah hati. Karena manusia itu terbatas. Ingat, bersikap rendah hati di dalam kehidupanku. Ingat sekali lagi, bersikap rendah hati dalam kehidupanku. Selanjutnya, adik-adik perlu tahu apa manfaat sikap rendah hati. Adapun manfaat sikap rendah hati, yang pertama yaitu terhindar dari kesombongan.
Jadi kalau adik-adik ini selalu bersikap rendah hati, maka kesombongan akan terhindar. Jauh-jauhlah dari kita. Jauh-jauhlah dari sikap adik-adik. Yang kedua, diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang yang rendah hati. Bukan berarti orang yang rendah hati itu di mata Allah adalah rendah. Rendah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, tidak. Hal inilah yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dalam kehidupannya. Sekalipun Nabi Sulaiman ini kita kenal kekayaannya, kekuasaannya yang begitu luas. Sementara kita kaya juga tidak ya adik-adik. Ganteng juga tidak, masih ganteng Nabi Sulaiman. Berkuasa atas makhluknya tidak juga. Bahasa hewan tidak tahu juga. Mengapa kita harus berbuat sombong? Oke, yang ketiga, dicintai sesama. Jadi ini perlu adik-adik ingat, kalau kita bersikap rendah hati, kita akan dicintai oleh sesama. Teman-teman kalian, teman-teman adik-adik akan mencintai adik-adik. Ibu guru akan mencintai adik-adik, bapak guru mencintai adik-adik, tetangga-tetangga, adik-adik akan mencintai adik-adik. Betapa indahnya. Betapa bahagianya. Yang keempat, memiliki banyak teman. Jadi adik-adik mesti ingat, kalau kita berendah hati, bersikap rendah hati, akan memiliki banyak teman. Bukan saja dari teman kita yang berdekatan rumah, bukan. Bukan saja dari teman kita satu kelas, bisa jadi beda kelas. Bukan saja dari teman kita yang berasal dari satu suku, mungkin bermacam-macam suku. Bukan saja dari teman yang seagama, mungkin dari luar agama lain. Kita memiliki teman, sepanjang kita berteman dalam hal muamalah. Yang kelima, ini yang kelima, hati selalu tenang. Jadi adik-adik ini kalau bersikap rendah hati, pasti hati adik-adik akan tenang. Ini akan tenang, tentram, tidak merasa gelisah. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, hati akan selalu tenang. Jadi ingat adik-adik, mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita bersikap rendah hati di dalam kehidupan kita. Saya rasa cukup demikian adik-adik. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.